Buka bang. Selamat datang di obrolan orang tulul. Oke. Yang mau bisa menjadi lebih pintar. Yang ingin tahu sejarah dunia. Dan yang ingin tahu sejarah pusat dunia. Itu adalah Kota Depok City. Kota Depok City. Oke. Jadi Jadi ini episode spesial spesial untuk memperingati ulang tahun Kota Depok ya. betul. Yang ke Ya, ulang tahun Kota Depok kan kebetulan pas banget ya. 26 April. betul. Sekarang September. Tapi sekarang tanggal 26 September. 28. 2 hari yang lalu. Bahkan Jadi tanggalnya juga nggak pas. sama. Yang Tapi apa? tahun ini kan jadi memperingati karena tahun ini kan Depok ulang tahun. Tahun Iya, ini betul. betul. Jadi kita mau bahas tentang Kota Depok. Betul, karena kebetulan kita bertiga ini juga warga asli Kota Depok. Betul. Yang dari bisa dikatakan dari TK kali ya. Enggak, gue TK Pasar Minggu, gue Oh, Jaksel. Oke, dari SD Baking. Gue dari SD kelas 2. Oke, dari SD, SMP, SMA atau mungkin sampai kuliah pun di Depok gitu Kuliah ya. Depok. Dan bekerja juga ya sekitar Depok juga Di ya. Depok juga. Jadi mungkin kita terusik kali ya sama informasi-informasi ada tentang keanehan-keanehan yang ada di Depok gitu. Emang Depok aneh ya? Kata orang aneh Kata sebetulnya. orang ya? Kata orang. Biasa aja. Biasa Kayak, aja. Bukannya kayak gitu, emang dunia kan gitu kan? Iya. Enggak, tapi yang unik adalah ada orang-orang yang memang sudah mengkompilasi kejadian-kejadian unik yang ada yang terjadi di Depok. Oke. Gitu ya. Dari tahun nggak tahu nanti kita sebutin lah ya. Dan kita juga udah nanya juga di AI. Di AI kita juga ingin fact checking nih. Betul, karena ya kan zaman sekarang zaman hoax kan. betul Jadi dan kita harus meluruskan. betul dan kita kan kebetulan sebagai warga Depok Iya. lebih mengetahui harusnya. Pasti. Ya kan? Betul. Mengkonfirmasi. Betul. Karena kebetulan kita juga lebih tua dari Depok. Ya, Depok lahir tahun 99 99 kayaknya deh. 99. Iya. Jadi usia tahun ini adalah usia ke 26. 26. Betul, 99 Depok itu tahun 27 April 99. Oh 27 ya bukan 26. 27 April. Salah berarti. Oh, berarti pas banget dong. Berarti pas banget nih. Pas banget. 28 September kan sekarang? Iya, betul. Ya, pas. Cuma lewat beberapa bulan saja. Iya. Betul. Oke, jadi mungkin kita bisa mulai sejarah Kota Depok dulu kali Betul. ya. Nah, Betul. pasti semua dimulai dari sejarah pasti. Betul. Tak kenal maka tak sayang kan. Oke, Bang. Oh gua. Oke. Oke. Jadi gua udah mengompilasi nih jadi dari berbagai sumber kan. Tadi di bawah juga kan kita udah ngumpulin prasasti ya kan. Udah tadi Toro mahat-mahat. Revisi kan tadi kayak prasasti salah nih. Benar. Cek Ada gitu. kuas-kuas, ada fosil-fosil. Iya, kita kuas-kuasin tuh. Harusnya valid ya dengan adanya prasasti Harusnya valid. itu. Kebetulan kan juga ada yang baru pulang dari Belanda bawa fosil. Iya ya katanya. Betul. Jadi kita kali ini membahas tentang sejarah lah ya. Iya. Sejarah Jadi, Kota Depok. Sejarah Depok. Ini ada sumbernya terpercaya sekali dari WhatsApp grup kita bertiga. Oke. Sejarah Depok 1992 sampai 2025. Sampai mungkin yang pertama adalah dari Depok itu sendiri. Betul, Oh, Bang. Depok itu Banyak sendiri orang ya. yang nggak tahu kalau Depok adalah singkatan kan sebenarnya. Betul. D, Tor. Daerah. Betul kan? Betul. Daerah. Betul Daerah, iya. E, Emang emang K, kota. P. Oh, P, Depok kan. P, ya pemerintahan. Oke. Oh, orang-orang. Kak keren. Benar. Tapi dulu tuh sempat ada jokesnya gitu loh. Apa? Depok tuh dulu kayak daerah pemukiman orang-orang keren. Masa Oh sih? emang bener ya. Betul. Depok daerah elit pemukiman. pemukiman orang keren. Oh, Anjay. cuma beda. Emang Emang- doang. emang. Iya, daerah elit Pemerintahan. keren. Oh. Tapi mungkin dulu sempat ada pelasan. Tapi sebenarnya Depok itu tuh dulu Depoc gitu ya. Depok. Iya, Depok. D-E-P-O-C. DEPOC. Oke, Itu yang gue Depok. pelajarin dulu di pelajaran bahasa Sunda kan. Nah ini gue masih ingat nih kepanjangannya. Bukan sejarah tapi. Bukan. Dulu kan kita belajar bahasa Sunda kan. Tapi kan belajar sejarah Depok. Ada. Waktu itu ada satu bab yang bahas tentang sejarah kota Depok. Ya. Oke. Kepanjangannya itu nih gue akan pamer hafalan ya. Oke. Enggak. Aku akan pamer hafalan. Ntar keluarin di sini yuk. Sini. Ya. Daerah elit nggak? D. De Eerste Protestantie Organisasi van Christenen. Oke. Asik. Gitu dia. Maksudnya tuh Yang apa? artinya Yang artinya daerah elit. sama Nggak, aja yang dong. artinya organisasi Kristen Protestan pertama. Itu artinya. di Indonesia. Nggak ada. Oh, enggak ada ya? Arti dari Depok itu daerah
daerah. Organisasi Kristen Protestan pertama itu artinya. Jadi sejarahnya yang gue pernah baca-baca itu adalah memang dulu komunitas Kristen Protestan Belanda itu mendiami di kota Depok gitu. Pantesan aja ya sebenarnya di beberapa daerah Depok ada yang banyak gerejanya gitu ya. Dan memang di situ doang sih seingat gue ya. Di Jalan Pemuda. Jalan Pemuda betul. Ya kan? Betul. Itu cukup kompleks gitu ya Jalan Pemuda. Misalnya kalau kita lihat juga di Jalan Pemuda bentuk-bentuk rumah atau bangunannya itu bisa dikatakan kayak cukup tanda kutip Belanda banget gitu ya. Nggak kayak rumah-rumah di Depok pada umumnya gitu karena emang bangunannya asli dan setahu gue juga salah satu bangunannya masih ada itu kalau nggak salah rumah sakit apa ya? Yang sekarang jadi puskesmas ya atau rumah sakit Permata atau apa gitu. Emang jadi puskesmas dia? Ada juga. Jadi daerah-daerah sana tuh emang dialih fungsikan ya setahu gue gitu. Jadi emang di Jalan Pemuda itu bisa dikatakan ibu kota daerah asli Depoknya gitu. Makanya yang mungkin kita sering nyebutnya Depok Lama kali ya di situ ya. Iya benar. Ya memang ada stasiun sih di situ ya. Betul. Makanya Depok Lama karena Depok Baru perkembangannya gitu ya. Betul. Tadinya Depok itu ya bagian Pemuda, Hermina. Betul. Nah, daerah-daerah situ ya. Dan setahu gue juga tambahan lagi ya Depok itu kan juga tadi kan daerah pemukiman orang-orang Kristen pertama gitu ya. Depok. Dan mereka tuh kayaknya bukan tanda kutip sih emang mereka kan dulu kan masih ada perbudakan ya dan mereka tuh membawa budak dari daerah-daerah lain kayak setahu gue tuh mostly dari daerah Indonesia Timur gitu ya. Terus di Indonesia Timur ada kalau nggak salah ada sekitar 10 atau 11 marga gitu yang dibawa ke Depok terus mereka dibina lah jadi budaknya itu beneran dididik diajarin segala macem untuk mengelola daerahnya gitu dan bahkan setelah si masternya itu atau majikannya itu meninggal mereka dikasih tanah dan faktanya lagi salah satu keluarganya ya nanti ada list namanya nih Pak Jakob gitu ya, keluarga Jakob yang nantinya keturunannya itu bikin salah satu cafe shop yang ada di Depok ya. Iya. Tapi benar itu benar. Salah satu keturunannya dia. Benar karena di Jakob Coffee House itu kan namanya Jakob Coffee House kan, tulisannya Huis kan, itu bahasa Belanda, bacanya house. Jakob Coffee House itu sangat bangga sama histori itu. Kalau lu datang ke situ kan di TV-nya ditampilin sejarah-sejarah. Bonjour. Bonjour bahasa Prancis. Oke. Banyak kan di situ. Ya. Nah tadi yang kata Toro kalau ngecek di AI bener kan? Betul. Marganya ada 12. 12 dan itu nama masternya tadi Chastelain namanya. Chastelein. Cornelis Chastelain. Oke. Dia adalah tuan yang mendiami kota Depok, ada budak-budaknya. Betul. Ada 12 marga asli yang merupakan keturunan budak-budaknya Chastelain tadi. Oke. Salah satunya tadi Jakob gitu. Oke. Nama yang tadi ada satu pemain naturalisasi Indonesia yang baru tuh. Oke. Siapa namanya dia? Namanya kan orang kalau nggak tahu sejarahnya akan namanya Belanda banget gitu. Siapa namanya Emiliano Jonathans. Yang Padahal kalau lu tahu marga Depok, Jonathans itu marga asli Depok. Dan dia betul Dan dia beneran orang Depok. Dia bilang dia adalah orang Depok. Saya tuh orang Depok gitu. Dia bilang gini. Depokers. I know Ayu Ting Ting. Dia bilang gini persis. Saya adalah bocah asli Jalan Pemuda. Masa sih? Iya. Tapi dalam bahasa Belanda. Dalam bahasa Depok enggak? Saya adalah orang asli daerah elit. Tuh. Kalau gue gini, Emiliano Jonathans asli Jalan Pemuda. Oh, bahkan udah terindeks di Google ya? Dia memang tahu keturunannya dari situ. Emang Jalan Pemuda itu ya emang kan daerah asli kota Depok. Kan? Oke. Berarti ini menambah daftar lain juga nih. Orang-orang, buat orang-orang sih lebih ke tepatnya pemain bola kali ya. Pemain bola yang asalnya dari Depok. Memang siapa lagi? Satu lagi kan ada juga ya kan? Kakaknya Onana. Gua nggak tahu, please elaborasi. Oke, jadi Onana itu siapa? Mantan kiper Manchester United ya? Iya. Berarti udah nggak jadi kiper. Iya, dia baru dijual. Dipinjemin sekarang. Dipinjamkan, ke Trabzonspor. Oke, dia baru dipinjamkan ke klub lain gitu ya. Yang di mana kita tahu Onana ini sangat ajaib lah waktu bermain di MU gitu. Kalau fans MU manggil Onono. Kenapa emang? No. Nah, fun fact-nya Onana ini dulu punya kakak. Iya.
kakaknya itu. Sebutlah namanya siapa? Gua nggak tahu tuh, gua lupa. Pokoknya dia punya Ya kakak. namanya kakak Onana lah. Kakaknya Onana. Dulu kakaknya Onana itu bermain di Persikat Depok ya, Bang. Iya. Persikat Depok tuh Klub bola asal Depok ya. Asal Depok. Kan Persikat. ada Arema Malang, ya kan. Persija Jakarta. Persija Jakarta. Nah, ini Persikat Depok. Oke. Iya. Oke, jadi waktu kakaknya Onana ini bermain di Persikat Depok, Tunggu, kenapa dia bisa main di Persikat Depok? Dia emang orang Depok. Oh namanya Nana Onana. Profil Nana Onana, ex Persikat Depok yang juga kakak kandung kiper bidikan Man United Andre Onana. Oh ini dulu pas Onana belum di. Oh namanya Onana, Andre Onana. Namanya Nana Onana. Punya Nana adik Onana. Andre Onana. Andre Onana nama adiknya. Kiper MU. Oke, nah waktu dia, maksudnya betul pertanyaan Ilham kan, dari sekian banyak klub di dunia ini, kenapa dia memilih Persikat Depok Betul. gitu ya? Tapi bagian lucunya adalah jadi waktu si Nana Onana ini lagi di Depok gitu ya, dia itu beli sarung tangan. Oke. Di Sarung tangan kiper dong. sarung Sarung tangan tangan kiper. kiper. Iya. Betul. Di waktu itu sebutannya Mall Depok ya. Iya, Yang sekarang berubah jadi The Mall. Oke. Oke. Iya. Dia beli sarung tangan dan sarung tangan itu dia berikan lah sebagai oleh-oleh Iya. ke Andre Onana. Iya. Di Andre Onana latihannya pakai sarung tangan dari The Mall. Oh, makanya itu dia tidak terlalu perform ya. Di grup besar. Iya makanya kayak di MU kan rada-rada gimana gitu. Iya betul. Jadi kalau bisa dikatakan kayak pusat tata suara itu ada di Depok gitu. Bisa dari jauh sejarah Manchester sendiri pun juga kalau ditarik garisnya dari Depok juga gitu. Gimana tuh sejarah Manchester? Iya, nggak tadi kan kayak Onana gitu kan. Oh, ada hubungannya ada bahkan hubungannya, gitu. bukan sejarah. Ya. Terus juga ada fakta lagi yang gue juga tahu, mungkin bisa di cross check juga Bang ya. Jadi setahu gue Depok itu dulu karena Depok itu dulu bukan bagian dari Belanda. Bukan bagian dari Belanda. Betul. Jadi kan Maksudnya memang kita bukan bagian dari Belanda kan? Indonesia. Misalnya sebelum Indonesia kan dulu kan Indonesia kan adalah Hindia Belanda ya. Oke. Oke, Hindia tapi Baskara. Hah? Hindia Hindia adalah Baskara adalah Fis. Tapi Hindia juga lomba sihir. Iya, benar. Ada segitiganya. Tahu lagi. Jadi dulu kan ada Hindia Belanda kan. Iya. Hindia Belanda tuh yang mungkin ada gubernur jenderalnya di Batavia. Iya. Ya kan, yang bisa dikatakan Hindia Belanda itu menguasai Indonesia lah. Ya. Yang meskipun ini bisa diperdebatkan. Nah, cuman Depok itu tidak menjadi bagian dari Hindia Belanda itu sendiri. Jadi dia terpisah. Betul, bisa dikatakan Depok ini adalah daerah istimewa. Wow. Daerah istimewa bisa dikatakan kayak Jogjanya gitu lah, atau daerah ya kayak kerajaan terpisah lah. Jadi Depok itu punya pemerintahan sendiri. Dan dulu bahkan Depok itu punya presiden di tahun 1913. Jadi dia itu memang negara sendiri gitu. Di saat Hindia Belanda punya gubernur jenderal gitu ya. Dari banyak lah. Cornelis de Houtman, siapa banyak lah. Yeah. Dan Depok tuh gak bagian dari daerah itu. Karena setahu gue Depok juga tanda kutip kayak daerahnya. Oke, gue beli. Gue merdeka lah gitu. Bisa dikatakan Depok ini adalah daerah separatis mungkin. Iya, yang sejak dulu ya berarti ya. Makanya nggak heran ya, yang Depoch tadi mungkin yang apa tadi kepanjangannya Bang? The Erste Protestansi Organisasi Kristen. Van Christenen. Jadi daerah Kristen Protestan pertama. Iya. Betul. Gitu Oh iya ya. bener nih, 1696 Cornelis Kastelein yang tadi, dia itu pejabat tinggi VOC. Jadi dia anggaplah pejabat orang kaya di VOC. Oh, jadi dia kayak semacam dikasih tanah kali Bukan ya? dikasih tanah, dia bilang dia membeli tanah. Beli tanah di Depok. Yang akhirnya dinamakan pemerintah. Depok. Oh. Gitu. Jadi memang bukan tanah resmi pemerintah. Bukan, jadi misalnya pemerintah punya tanah nih, anggaplah di Indonesia ini adalah tanahnya Hindia Belanda. Dan dia kayak oke, gua mau sebidang tanah ini, lu jangan atur, lu jangan ikut campur karena gua udah beli. Gitu. Emang tanah swasta. Bilang ke orang Belanda lainnya kan berarti ya. Mungkin dia beli dari mana gua kurang tahu. Tapi intinya dia beli, dia bilang. Coba kita urutin ya dari Nabi Adam. Tapi Adam punya beberapa keturunan yang akhirnya mendiami Indonesia selama 350 tahun. Betul. Terus akhirnya ada tanah nih. Terus dijual ke Kastelein akhirnya. Kastelein. Bahkan itu tadi tahun 1600-an ya? 1696.
1696 dia udah mulai membeli itu tanah dari entah siapapun itu ya. Dengan tadi kan dia punya budak-budak tadi. Iya. Gitu. Wow. Gokil juga ya. Tapi berarti benar ya kita dijajah 350 tahun. Nah, itu bisa kurang lebih. Itu bisa didebat. Itu bisa mungkin satu episode sendiri ya untuk membahas itu ya. Iya betul. Dan juga berarti dan juga setahu gue waktu Indonesia berarti secara apa ya, yuridis atau apa gitu ya. Secara historis sebenarnya saat Indonesia merdeka, Republik Indonesia ada ya kan, saat Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, otomatis Depok tidak bagian dari kemerdekaan itu. Karena dia ada daerah sendiri. Betul, dia bukan bagian dari Hindia Belanda. Terus gimana dong? Dan setahu gue jadi di tahun 45-an itu pas zaman-zaman kemerdekaan lah ya. Iya. Depok itu diserang, bisa dikatakan diserang lah. Depok diserang. Diserang betul. Depok itu diserang oleh pejuang kemerdekaan dari Indonesia. Iya. Supaya dia kayak, kamu harus bergabung menjadi Indonesia di situ. Kompleks banget ya ternyata ya. Betul. Ini status ini resmi. Jadi Depok itu dulu tanah partikelir sebutannya. Apa artinya partikelir? Nggak tahu, coba. Partikelir mungkin maksudnya part itu artinya bagian ya. Betul. Ya dulu jadi disebutnya tanah partikelir yang bekasnya khas lain. Tanah partikelir adalah bentuk kepemilikan tanah secara pribadi oleh perseorangan. Benar berarti makanya dia diserang ya. Jadi dia itu tanah partikelir sampai tahun tahun 1912. Ya. Pemerintah Hindia Belanda itu mulai menghapuskan tanah partikelir. Jadi tanah-tanah partikelir ini mungkin gimana dibebasin atau dibeli gue kurang tahu. Bahkan sebelum Perang Dunia ya. Ya kan. 1912 tuh. Mulai 1912. Ada yang punya tanah sendiri gitu. Betul. Kali ya. Semua diambil alih sama pemerintah gitu. Pemerintah Hindia Belanda ya tapi ya. Tapi Depok jadi. Nah tapi Depok itu bertahan kok. Wih gila. Makanya ada Nana Onana. Dia bertahan kan? Dia bertahan. Andre Onana pun kan pemain bertahan kan? Iya. Kiper pertahanan terakhir. Walaupun pertahanannya jebol terus. Makanya jebol tahun 45. Tahun 49. Oh 49. Tahun 49 Depok 49. Baru melepaskan tahun 49. Tahun 49. Lu bayangin pas Soekarno, kami bangsa Indonesia. Depok enggak. I'm not part of this company. Di Depok biasa aja. Iya. Masih CFD. Spider-Man masih backflip. Biasa aja. Tung sahur masih. Enggak masih yoga tengah jalan ya kan. Ada apa? Dari enggak heran ya, ada yang tidak ada di negara lain, di daerah lain. Makanya Depok tuh punya riwayat sendiri ternyata dari zaman dulu. Berarti secara genetik tuh atau secara kebudayaan Depok tuh emang udah unik gitu. Udah berbeda sendiri. Padahal letaknya nggak jauh dari Jakarta. Iya coy. Ini bukan yang kayak di mana gitu. Iya. Padahal mungkin kalau misalnya kita tarik dari pakai Google Maps gitu ya. Padahal Depok tuh cuma 40 kilo dari ibu kota negara. 40 kilo dari ibu kota negara yang mana? Dari Istana Negara atau Monas kali kita. Di Monas, kalau misalnya kita tarik garis, paling 40 kilo dong dari Monas gitu. Tapi punya memiliki histori yang sangat aneh. Iya ya, beragam ya. Gila gitu ya. 49 berarti itu Depok gabung ke Indonesia hampir sama dengan Indonesia diakui kemerdekaannya sama Belanda. Pas 49. Saat Nica membonceng sekutu membonceng Nica. Itu sejarah gimana lagi ya? Bentar. Keep up dulu. Susah nih kita. Ya kan karena setelah kita perang, makanya kita perlu urutin kan. Kita dari Nabi Adam kan. Jauh. Kemudian kita merdeka. Itu kejauhan. Big Bang 3 miliar tahun yang lalu. Big Bang ini maksudnya kumpulan soal SBMPTN. Iya. Enggak, ini Korea. Boy band. Big Bang. Itu Suju apa? Suju. Enggak tahu gue. Oke, jadi Perang Dunia, kemudian 1945 Indonesia merdeka. 1666 dulu lah. 1666 Cornelis Hasselain pejabat VOC beli tanah. Oke. Spesifik. Di Depok lama nih. Ya. Dulu nggak ada namanya ya. Betul. Dia namain. Ini Depok. Daerah elit perkumpulan orang-orang Cepok. Orang cool. Orang keren. Terus oke.
dia membeli tanah itu ya, mungkin ayo untuk budak-budak sini semua. ya, berdakwah, tapi dakwah agama Kristen mungkin Iya. ya. Ya Kan? Kristen Protestan. Kristen Protestan spesifiknya. Sampai 1912 akhirnya pemerintah Hindia Belanda bilang nggak usah deh ada daerah-daerah sendiri gitu ya, gabung aja sekarang. Tapi Depok nggak, karena Depok di tahun 1913 punya presiden sendiri kan? Iya tadi. Mungkin dia membelot ya, bikin aja sendiri, orang dia udah lama 300 tahun di situ. Iya kan? Iya. Benar. Itu make sense sih, karena gue udah ngebangun daerah ini bertahun-tahun, tapi tiba-tiba belum mengakui daerah ini. Iya, gitu. dan gue punya surat tanahnya, ya kan gue beli kan, dia beli kan, beda sama yang lain, dia menjajah. Betul, karena mungkin di zaman Belanda surat tanah masih valid, nggak ganda. Itu banyak tuh kasus. Iya, belum ada pagar laut. Iya, karena kan sekarang di Depok adalah ciri khasnya tuh udah banyak surat-surat yang ganda bisa di Depok. Sebenarnya di seluruh Indonesia kayaknya ya. Iya. Mafia tanah dan sebagainya. Lanjut, berarti dari bahkan 1945 saat kita merdeka, mungkin Depok masih mempertahankan posisinya ya sebagai tanah partikelir itu. Sebagai tanah partikelir sampai 1949. Sama kayak Jogja berarti ya. Jogja gimana? Kan Jogja juga belum bagian dari Indonesia kan, karena kan Jogja adalah daerah istimewa. Kesultanan kan, adalah kerajaan kan. Dan akhirnya dengan sadar atau dengan sukarela, Sultan 9 deh setahu gue gitu. Dia kita mengakui kita bagian dari Indonesia. Dan bahkan dia juga tanda kutip mengorbankan wilayahnya untuk menjadi ibu kota. Saat Jakarta waktu itu kan diambil alih gitu ya. Semua berhubungan ternyata ya. Semua berhubungan ya. Betul, Nyari yang safe lagi ke daerah yang Jogja itu tadi ya. Betul. Nah, balik lagi ke Depok. Itu kapan membonceng Nica? Coba. Itu kan kira-kira 1949-an tahu. Iya. Penyerangan Surabaya itu. Pas agresi militer kan. Iya. Pas balik lagi kan. Bung Tomo balik kan. lagi. Iya kan. Bung Tomo yang di Surabaya kan. Yang di ultimatum kan. Matinya Tom's Gearsbeat Tom Shelby. Malabi. Jenderal Malabi. Yang pemuda-pemuda di Surabaya di ultimatum ya, menyerahkan senjata atau akan dihabiskan lah Surabaya. Akhirnya Bung Tomo menyatakan enggak, merdeka atau mati saya itu. Betul. Dan waktu itu ada peristiwa perobekan bendera kan. Betul. Merah putih biru dirobek. Iya. Jadi merah putih. Jauh juga nih dari Depok. Betul. Ini semua berhubungan biar orang-orang tahu. Betul. Sejarah Indonesia. Akhirnya kan karena Indonesia perang segala macam, sampai akhirnya kita mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari Belanda di KMB ya, Konferensi Meja Bundar di tahun 1949, dan Depok juga mengakui lah, meskipun sebenarnya ditodong senjata. Depok itu ditodong senjata oleh bagian atau kelompok pejuang kemerdekaan Indonesia untuk lu harus ikut bergabung juga, lu harus bergabung juga menjadi bagian dari Indonesia gitu. Terus sejarahnya Depok berlanjut menjadi bagian Indonesia, dan kalau nggak salah tuh Depok langsung bagian dari Kalasidi dan Bogor ya. Masih di Bogor ya. Betul, Depok itu masih bagian dari Kalasidi dan Bogor sampai di tahun ya dari 49 lah ya. Sampai tahun 1980-an, apa 1992 apa 1991. Pokoknya jadi gini, konteksnya dulu tuh Depok tuh udah bagian dari kota administratif dulu. Ya. Jadi kota administratif itu sebenarnya udah bagian dari kota, cuman dia belum mandiri lah gitu. Yang kota administratif itu 99. Belum. 99 toh. 99 ya? 99. Sebelumnya nih pra 1981 Kecamatan Kabupaten Bogor. Oke, sorry. Berarti itu 81 sampai 99 administratif. betul kan, administratif kan. Sejak 99. Administratif itu apa? Apa tuh? Secara administratif tuh dia bagian dari kota. Cuman dia secara mungkin secara kemampuan kali ya, dia tuh masih bagian dari Bogor. Jadi belum jadi Depok tapi masih bagian dari Bogor sebenarnya. Toddler lah ya. Toddler. Jadi mungkin Depoknya masih Depok. Jadi masih harus dibimbing dulu kali ya dari Bogor. Sejak 99 namanya Kota Madya. Kota Madya itu kan lebih mandiri kali ya. Iya. Kalau sekarang harusnya sih udah kota ya. Entah dari tahun berapa jadi kota Depok. Dari 99 itu betul. Dari ulang tahun berarti. Betul. Nah, 27 April 1999. Oke, berarti sekarang kita udah bisa mulai masuk era modern Depok nih. Udah bagian dari setelah Orde Baru. Setelah Orde Baru, berarti kan Depok merdeka kan dari Bogor. Iya. Iya kan? Benar. Pas tuh timelinenya sih. Oke. Timelinenya masuk nih. Masuk. Ini sedikit sebelum Orde Baru. Jadi sejarah Depok itu tadi zaman Belanda. Betul. Kita bisa ada satu titik signifikan lagi sejarah Depok itu dimulai era barunya. Era barunya. Tahun 92 itu. Oke. Udah masuk 92 ya. Iya. Apa tuh?
Queen Ayu Ting Ting lahir. Sini 92. Tapi ini adalah salah satu hal yang gue benci sih sebenarnya, fakta ini. Tapi benar itu salah satu checkpoint sih sebenarnya. Tapi betul. Iya kan? Tapi karena ada Ayu Ting Ting, setiap gue tanya, lu dari mana? Lu dari Depok. Lu dari Depok. Tetangganya Ayu Ting Ting dong. Nggak semua orang Depok tetangganya Ayu Ting Ting. Betul. Padahal bisa ya orang ngomong, oh Depok, Cornes Hustline. Bisa kayak gitu. Atau daerah elit perkumpulan orang cool. Berarti lu orang cool dong. Iya. Tapi nggak ada yang tahu. Tapi Queen Ayu Ting Ting lahir 92. Betul. 92. Oh berarti mungkin 7 tahun Ayu Ting Ting ulang tahun. Depok akhirnya dirayain nih. Rayain lah ya. Ayu Ting Ting masuk SD nih. Langsung oh ya udahlah Depok jadi kota sendiri. Jadi kota sendiri. Oke. Ayu Ting Ting di 92. 92. Lalu masuk ke 93. 1 tahun setelah Ayu Ting Ting lahir. Ada nih 93. Iya. Kemunculan pocong. Gue bingung sama dia nulisnya seakan-akan kemunculan pocong tuh kayak originated in Depok. Maksudnya konsep pocong tahun 92 kita masih kayak hidup damai. Lu tau nih meme-meme yang kayak 93 ditemukan pocong. Orang-orang sebelum 93. Oh iya betul. Yang gitu-gitu. Ini masuk ya masih ya? Gara-gara ngomongin pocong. Tadi 93 ya. 93 muncul pocong. Kemunculan pocong. Jadi 92 belum ditemukan, 93. tepatnya 31 Desember. Iya, jadi 31 Desember 92, 1 Januari 93. Pocong. It's time. Tahun baru di Margo. Maksudnya kenapa ya itu jadi landmarknya tahun 93? Kebetulan gue belum lahir ya. Kita belum lahir ya. Belum lahir. Kita belum tahu. Kemunculan pocong. Tapi berarti belum bisa kita verifikasi sebetulnya ya. Betul. Tapi yang juga mungkin bisa dikatakan ini adalah titik paling meresahkan ya. Jadi mungkin di tahun 92 orang bisa keluar malam Iya. dengan santai. Damai. Sahur. Terus tahun 93 kita nggak bisa keluar lagi, hati-hati ada pocong. Pocong. Berarti tahun 93 itu mulai mencekam sebetulnya. Mulai. Jadi 93 kemunculan pocong nih ya. Iya. 93. 94 nih. Iya. Gue gak kuat aja. Gue belum tahu. Kuntilanak di pohon nangka. Jadi entah kenapa 94 orang lagi lewat pohon pisang. Oh, Gak ada. Karena pohon pisang, pohon mangga. Ada pohon pisang ada pocongnya. tempat pocong. Ini udah trademark, pohon pisang itu tempatnya pocong. Jadi kuntilanak nggak bisa muncul di sana. Ya. Oh iya. Karena udah ada penunggunya. Pohon pisang. Oh, kayak biasa pocong kayak biasa kan. Pocong sudah muncul tahun lalu. Mungkin karena tahun 92 orang-orang udah aware ada setan. Udah aware. Jadi kan ini di pohon pisang ada pocong. Ada pocong. Di pohon yang lain jadi orang-orang suka wondering kan kayak ada hewan apa lagi atau ada setan apa lagi. Tak ditemukanlah tahun 93. Atau mungkin bisa juga kita dari sudut pandang pocong atau setan-setan. Sudut pandang setan. Jadi di tahun 92 pocong udah exist. Beli rumah atau udah datang ke Depok. Makanya kemunculan pocong. Betul. Mungkin di circle setan lainnya, gue habis datang ke Depok nih, beli rumah di Depok. Jadi ini tanah partikulir pocong ya? Betul. Jadi akhirnya kuntilanak, gue boleh deh. Migrasi dari tempat lain. Akhirnya yaudah kena Depok, kena pocong udah datang, kuntilanak ngikut. Dia tapi di pohon nangka doang. Spesifik di pohon nangka. Karena baru coba mungkin ya, kan baru masuk nggak mungkin dia beli semua. Jadi dia testing dulu, cek ombak, pohon nangka dulu aja. Betul. 95. Oke. Pembangunan fasilitas roket nuklir. Mungkin dalam kurung belum selesai. Oh belum. Dalam kurung. Ya fokus. Ternyata lu baca dong. Lu coba lu gak bisa ngomong kan. Lucu banget saking lucunya. Ternyata itu pembangunan tower masjid Kubah Mas ya. ini maksudnya apa? Gue bacain secara full ya. Pembangunan fasilitas roket nuklir yang ternyata adalah tower Masjid Kubah Emas. Jadi mungkin orang Depok tuh suka hal-hal yang suka ekspektasi tinggi. Kira-kira roket nuklir ternyata cuman Kubah Emas. Karena tahun 92-93 kan ada kejadian yang heboh kan. Betul. Ada mulai makhluk astral yang akan datang. Betul. Tahun 94 mungkin gak ada apa-apa, tahun 95 dicari. Iya. Ya kan kemudian ternyata ada pembangunan sesuatu kan. Iya. Kubah Emas. Roket
Roket nuklir. Karena zaman dulu nggak ada Google juga, jadi orang-orang nggak tahu. Enggak, gue pertanyakan. Emang roket pakai nuklir? Roket kan nggak pakai nuklir. Dan orang nggak punya referensi roket dan nuklir. Roket ya roket. Nuklir. Nuklir. Bener. Betul. Mungkin ya gitulah ya. Mungkin kayak ada roket nuklir yang ternyata adalah. Tapi Kubamas ternyata udah lama banget ya 95. Gue baru tahu. Ini gue baru tahu. Yang setahu gue dulu bukanya baru 2000-an. Dan ini salah satu keajaiban Depok ya. Betul. Ada masjid Kubamas gitu. Kalau misalnya teman-teman ada yang kuliah atau sekolah di Depok, biasanya tuh buku-buku Depok sebagai landmarknya tuh selalu ada logo Kubamas atau Margo. Margo ada. Selalu ada. Di buku PLH, buku bahasa Sunda biasanya ada gambar Kubamas, gambar Margo gitu sebagai itu kayak ciri khasnya. Untung 95 ada tower Kubamas ini. Betul. Kalau nggak ada, itu di buku Pocong. Pohon nangka. Kenapa pohon nangka? Pohon nangka nih nggak ada apa-apa, berat saya naikin. Oh, kuntilanak. Kalau kan di menit sekian. Di bukunya menit sekian. Jadi bukunya dicetak banyak nih. Di halaman Siapa sekian. yang dapat yang benar? Oke. Di azan ada kuntilanaknya. Ya azan. Ditayangan azan ya. Tayangan azan maksudnya. Jadi 95 tuh ya. Iya. Jadi tadi 93 ada sesuatu, 94 ada sesuatu, 95 ada sesuatu. 96 ternyata kosong, enggak ada Kosong. apa-apa. Tapi jadi damai 2 tahun. 97 Muncul pocong tuyul. Kok bisa nggak maksud gue kok bisa entitas hantu masuknya tuh ada regulasinya gitu lah. Tahun ini yang boleh pocong. izin impor kan satu-satu sebenarnya kan. Atau FOMO, setan ini udah muncul, setan ini udah pindah ke Depok, gue ikut. Iya. Tapi nggak boleh barengan. Nggak boleh Barengan pocong, kuntilanak, tuyul. Jadi ini kayak ada bubble-nya gitu. Naik lama. Atau mungkin tuyul mengikuti, tapi ini jadi konteks ini podcastnya benar podcast orang tolol ya, jadi cocok lagi. Jadi kan di tahun 97 kan udah mulai krisis ekonomi. Betul. Gitu. Nggak, kita udah merekrut ya kan bala bantuan Sebelum, jadi karena ekonomi di Indonesia lagi krisis ya kan. Dan ini mau krisis karena tahun 97 mau krisis. Ini kan tuyul kan? Betul. Alat penjara ini. Betul. Alat penjara. Nah, makanya orang banyak pelihara tuyul karena mungkin untuk menjaga krisis. Kalau mungkin sebagian pas banget loh ya, bener ya. Tahun 98 tuh kan 97. Krisis. Iya kan? Mungkin kalau zaman-zaman sekarang orang kalau mau krisis beli emas gitu kan atau apalah gitu untuk menimbun dia tuyul. Karena untuk menjarah. Iya. Ini masih ulang tahun gak sih dia? Happy birthday to you. Next. 99 akhirnya kabar gembira. Yang tadi kita bahas. Depok memisahkan diri dari Bogor. Menjadi kota madya. Iya. Betul. Dan akhirnya ulang tahun ya. Ya. Di 27 normal April. aja normal. Oke. Kayak biasa sih. Dari tadi juga normal sebenarnya. Muncul lagi 2003 4 tahun kemudian. karena di masa bukan karena di krisis masa reformasi banyak politik dan ekonomi lagi Kacau. presiden juga ganti-ganti cepet banget gitu ya. Nggak banyak yang terjadi. Banyak yang nggak baik terjadi. Depok tuh kayak healing dulu nih. Akhirnya baru muncul lagi setelah Depok agak damai, Indonesia agak damai di tahun 2003. Kemunculan vampir. Maksud gua tuh daerah lain kan historikalnya selalu keren gitu ya. Vampir kan bukan dari Indonesia setahu gua. Iya. Dari apa sih, Romania atau Transylvania gitu. Rumania gitu kan. Eropa Timur gitu. Dracula itu kan. Dracula. Atau vampir dari Cina gitu kan. Iya. Itu vampir dari kan? Cina Vampir sih yang begini. kan? Dracula dari Romania. Benar, Akhirnya Dracula. Depok muncul juga. Yang masuk tahun 2003. 2003 kemunculan vampir. Tapi bener dia ngikutin siklus ekonomi. Karena yang memang gua tahu tahun 98 kericuhan, kerusuhan dan segala macam, dan memang kita baru recovery di 2003. Iya, Sekitar betul. itu. Iya, Nah, iya, 2024 tuh 2004 baru BCA listing di Bursa Efek. Oh iya, Betul. bertepatan dong 2004 Dengan kolor hijau. Di Depok, gila Depok semua. Zaman sebelum naturalisasi marak, Depok udah melakukannya. regulasi masuk terus ya, Set. Masuk terus naturalisasi. Dia mungkin pocong inspirasinya. Tapi ya meskipun gua nggak bisa menganggap ini hal yang bagus dan keren ya. iya. Di zaman-zaman kolor hijau tuh.
gue sempat menyimpan kelor. daun kelor dan bambu kuning. Itu Emang inget banget gua. Itu dulu rame banget. Tapi Orang-orang semua pada- orang menyari itu. Iya betul. Jadi itu jadi komoditas. betul. Si daun kelor itu Dan bambu kuning. dan bambu kuning. Itu kenapa sih dulu seremnya kalau hijau? Enggak, karena dia katanya Memperkosa. memperkosa wanita muda gitu kalau nggak salah. Oh, kalau di rumahnya ada. Kalau tidak ada bambu kuning Bambu kuningnya. dan daun kelor itu. Daun kelor. Kalau ada katanya nggak bisa masuk. Oh. Gitu ya. Tapi dan kolornya hijau. Dan kolornya hijau. Katanya sebenarnya orang biasa ya. Tapi dia bersekutu dengan setan. Yang akhirnya dia kalau lepas baju dan segala macem nggak kelihatan. Oh iya. Nggak kelihatan dia, makanya jadi berbahaya. Terus Orang biasa. cuma pakai kolor. Cuma pakai kolor. Kalau Dia harus kolornya telanjang. dilepas, Wah, itu udah kasus itu kasus lain. Oke, atau mungkin dengan dari bambu kuning atau daun kelor langsung hilang kali mantranya ya. Mantranya langsung hilang jadi ketahuan. Oh. Jadi kelihatan gitu loh. seret. Aduh, dan konyolnya gue percaya lagi. Jadi gue sempat mencari bambu kuning itu. Oh, kirain lu sempat mau jadi kolor hijau. Dan itu ramai banget Rame banget sih. Banget. Meskipun itu mungkin di tahun itu Indonesia atau di generasi kita masih belum woke ya. Padahal itu sebenarnya bisa Belum. kalau kita udah sadar gitu, dibanding kita cari bambu kuning, kita harus dicari siapa pelakunya. Kan ini kan kasus kekerasan seksual berarti. Kalau ini zaman sekarang ya. Iya, Kalau zaman gitu. sekarang ya. Iya, Betul, benar, dibanding benar. daripada kita mencari bambu kuning, Viral tapi nih. kita tidak mencari siapa pelakunya. Iya, Kita Iya, benar. meresahkan gitu. Oke. 2008. Oh, jadi damai 4 tahun. Oke, karena for the context di tahun 2008 itu adalah krisis ekonomi global. Bener lagi. Bener itu dimulai dari Amerika Serikat, namanya subprime mortgage. Subprime mortgage ada di film Big Short. Ada di film Big Short. Itu karena orang-orang di Amerika sana Gagal bayar KPR. gagal bayar KPR karena semua orang itu bisa KPR. Bisa KPR Walaupun tanpa dia dicek. misalnya kayak bahkan separah-parahnya kayak misalnya nggak punya pekerjaan formal, Betul. tapi dia kayak misalnya PSK bahkan, Betul. ya kan, pegawai seks komersil, itu bisa beli rumah bukan hanya satu, tapi bisa 2, bisa 3. Betul. Karena tidak ada Regulasi checking ketat. kayak Oke. BI checking atau Slack checking lah kalau di Indonesia. Jadi dengan for the context mungkin kayak bank-bank di sana kayak oh ya udah deh gitu, gue mau aja membiayai dia membeli Betul. KPR karena anggaplah keuntungannya besar. Urusan Betul. nanti dia bisa bayar atau enggak belakangan. Betul, karena orang-orang sesimpel kayak bisa bayar aja terus waktu itu, selalu bisa bayar. Oh tapi di tahun Betul. 2008 tiba-tiba orang-orang nggak bisa bayar. Betul, ada gagal bayar dan itu kejadiannya masif. Oke. Sehingga banyak rumah yang dijual dengan ini. Makanya di Depok muncul Babi babi ngepet. ngepet. Salah satu makhluk astral yang bisa mendatangkan uang. Betul. Mungkin dia berkolaborasi dengan yang datang tahun 94 ya. 97. Pocong. Tuyul. Tuyul. Betul. Mungkin tuyul dikombinasikan dengan babi ngepet tahun 2008. Combo sih. Dan juga fun fact tuh babi ngepet itu Multi ritualnya katanya ya mitosnya itu Multi bagger. Jadi, babi ngepet itu salah satu ritualnya. Gue tidak menyarankan untuk menjadi babi ngepet. Tapi jangan lakukan ini di rumah. Disclaimer, jangan. Ya, video how to-nya nanti terpisah soalnya. Betul. Iya, mungkin satu episode sendiri. Dan jangan menyentuhkan Allah. Jangan menyentuhkan Allah. Itu dosa Itu paling betul. berat. Iya, jadi katanya babi ngepet itu ritualnya adalah dia tuh harus telanjang juga ya. Oh iya, Iya. Bukan untuk bisa nangkap babi ngepet telanjang. Tapi untuk jadi babi ngepet itu dia harus Gua mau- gesek-gesek dan jaga lilin. Jadi ada dua Ini orang. lilin Play-Doh nih. Bukan, Bukan. lilin asli. Oh, lilin. Lilin ulang tahun. Coba kayak Yang di tiup nggak mati. Nah, betul. Jadi babi ngepet itu 2 orang. Yang satu jadi babinya yang keliling-keliling cari duit. Yang satu lagi yang ngejagain lilin. Iya. Dijagain tuh supaya lilinnya nggak mati. Karena kalau mati Yang jadi babi itu jadi orang. jadi orang. Ketahuan. Makanya harus ngejagain. Ya, oke. Betul. Tapi pas banget 2008 ya. 2008. Krisis ekonomi Depok udah future ahead. Dia Kok tahu. bisa ya? Tahun 97 mau krisis datang tuh Yul. 2008 itu juga krisis di Amerika. Baru di Amerika doang. Baru di Amerika. Depok. Udah antisipasi. Betul. Itulah. Dengan mendatangkan babi ngepet. Standar Bisa dari internasional. sekian banyak makhluk astral atau setan-setan lain, kenapa setan-setan yang berhubungan dengan finansial? Selalu. Finansial Walaupun 2009 gua nggak tahu finansial atau enggak ya. Oke. Apa? 2009. Nenek Gayung sampai Margonda.
Jadi pada konteks waktu kita Tapi cuma Margonda nih ya, Gue lokal. nggak ngerti maksudnya nenek gayung sampai Margonda tuh apa. tapi kita harus kasih tahu nih, mungkin banyak yang dengerin orang-orang Gen Z ya, nenek gayung itu apa? Kalau nenek gayung dulu lore-nya seperti apa? Iya sebenarnya gue agak kurang karena gue nggak nonton filmnya. Bukan, Nenek jadi dulu tuh sebelum jadi film, nenek gayung itu adalah suatu makhluk yang kalau misalnya kita ditemuin nggak lama kita bakal meninggal. Oh gitu. Oh, gitu. Betul. Nggak, Serem banget apa dong. hubungannya sama gayungnya? Gue nggak tahu kayak, Dipentung. atau mungkin si nenek ini bawa gayung. Iya, memang. Kayaknya itu. Saya ingat gue itu. Jadi dulu nenek gayung tuh datangnya dari mana? Terus kayak, wih nenek gayung udah sampai Depok nih. Sampai Margonda Sampai lebih tepatnya. Margonda. Di sini tulisannya Margonda. Mungkin dia selevel dengan Tomcat ya di histeria. Jadi itu lebih dikatakan histeria gitu. Jadi ketakutan massal. Betul, Jadi kayak betul. dulu nenek gayung sampai Manggarai, tiba-tiba sampai Depok. Oh ada juga Oh iya ceritanya. ingat gua, ada kayak live update. Iya. Nenek gayung sampai Manggarai. Akhirnya tahun 2009 Sampai Margonda. Nenek gayung sampai Margonda. Betul. Jadi mungkin kalau di 2020 kita takut sama Covid kayak Covid udah sampai Ya, kayak gitu. Oh landmark gitu ya jadinya Iya. ya. Betul. Jadi ini pandemi nenek gayung ya. Betul, ada histeria. Jadi ketakutan kayak mungkin dulu kayak di 2020, Covid udah sampai Malaysia, Covid udah sampai. Nah, tapi itu sih kita cerita nanti 2020 karena timeline di Depok kebetulan. Betul. Ada. 2012. Oke, kiamat. Di Sukumaya kan kiamat kan, Kiamat. kalendernya kan. Iya. Yang Sukumaya nggak tahu. Apa? Di Depok. Apa? Lahirnya begal. Lahirnya begal. Jadi pertanyaan siapa ibunya begal? Sebenarnya Enggak kan, tapi pasti bukan bayi kan. Maksudnya Bukan. kejadian lahir begal tapi lahirnya pertama begal kali. tulisannya. Atau lahirnya fenomena begal? Lahirnya fenomena Ini begal. dulu viral banget ini. viral. Apalagi di Juanda dulu. Bahkan kan. sampai meninggal loh, sampai meninggal. Iya, Pak, iya. susah. Banyak Untuk banget. pertama kali mungkin ya tahun itu ya 2012. Ya, Betul. emang yang gue inget pertama-tama di Depok tuh. Tapi gue tuh sebenarnya gue udah tahu konsep begal tuh udah lama. Cuma begal tuh dari suatu daerah di Sumatera lah ya. Oh iya ya, sebut Lampung. Sebut Lampung. Di Lampung tuh. Iya. Nah, itu tuh nggak gitu familiar di Depok. Nah, cuman kenapa tiba-tiba ramai? Karena mungkin banyak kejadian. Karena khususnya itu kalau nggak salah di daerah Sawangan dan pelosok-pelosok Citayam. Oh ya? Betul. Sampai daerah kayak ada kayak hati-hati jangan sana-sana tuh banyak begal. Iya. Gila, itu Mungkin serem itu yang kelahiran yang tim Jaguar ya. Iya kali. Mungkin Iya karena kan? karena cukup merasakan kan. Tim Jaguar itu kayak film di ini ya, 86 ya. 86. Iya, satu Yang- segmen di 86 Iya, yang polisi kayak keliling-keliling. polisi Malam-malam. kerjanya benar. Dan Betul. selalu malam-malam gak sih? Dan selalu malam-malam. Itu kita apresiatif sama konten yang ini sih. Betul. Dia tim Jaguar terus dia kayak begal, dan for the context buat teman-teman yang nggak tahu, mungkin dia, yang teman-teman yang tinggal di daerah yang aman, dia tuh begal itu adalah rampok biasa kali ya. Betul. Yang tapi ya di tengah jalan kan. Tengah dia. jalan dan malam-malam, dan dia biasanya bawa motor, dan dia tuh spesifik yang diambil tuh motornya. Jadi kan kalau rampok kan mungkin yang diambil perhiasan. Tapi kalau begal ini yang diambil spesifik motor. Jadi dempet gitu ya. Dempet, terus dibacok. Dibacok. Saat pengendara motornya itu jatuh, terus motor diambil. Gitu. Ngeri. Ah, serem ya sebenarnya ya. Yes. Tapi 2012 lah lahirnya. Oke. Lahirnya begal. Dan Piala Dunia ya. 2012 bukan? Bukan. Bukan. Itu Itu kiamat pandemi bangsa Maya aja. ya. Kiamat Pandemi. bangsa Maya. Terus di tahun 2016 2016 akhirnya kabar gembira lagi. Apa tuh? Musadek mengaku nabi. Jadi ini dulu juga rame banget nih. Betul. Ahmad Musadek nih gue inget sekali nih. berita meskipun ini. kita semua di sini bagi orang-orang Islam percaya dan sepakat gitu ya. Betul. Nabi penutup itu Nabi Muhammad. Betul. Iya. Tapi entah kenapa. Ada yang mengaku-ngaku nabi. Iya. Namanya Ahmad Musadek. Ahmad Dan Musadek, dia ya. berasal dari Depok. Ya. Oke. Ya. Gue lupa daerahnya mana. Iya, gue juga agak-agak nggak inget sih. 2000 gue cepet aja nih karena Iya, oke. wah, sejarah Depok ternyata banyak banget. Banyak banget. 2017 itu ada keranda terbang. Keranda terbang. Mungkin di masa lalu kita punya masa depan kayak Mobil terbang. Mobil terbang. Depok lebih terlalu futuristik. Betul. Nggak cuma mobil tapi kendaraan masa depan. Keranda. The real kendaraan masa depan. Kendaraan juga betul. Betul. Mengantarkan kita kan dari Dan masa depan. dari masjid ke ini kan, ke liang lahat. Ketika Elon Musk baru kepikiran Tesla berbentuk mobil. Betul. Kenapa enggak Bener. keranda autopilot? Bener. Betul. Cascade. Cascade terbang. Biar nggak banyak orang-orang yang tin 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 tin. Tapi itu hebatnya di tahun 2017 ya. Betul. Saat 17. maksud gua kamera tuh kan udah bisa berfungsi dengan baik kan. Betul. iPhone udah muncul. iPhone berapa itu? iPhone 6 ya? iPhone 5? 5 lah mungkin. Yang desainnya bagus itu, kameranya bagus, kok bisa ya? Timbul fenomena keranda terbang ini. Betul.
Karena terbang coy. Tapi maksudnya itu bisa jadi salah satu kendaraan alternatif EV kali ya. Mungkin. Prototype. Terus 2019 gue gak tahu ini. Winardi mengaku Imam Mahdi. Setelah Musa Adek mengaku Nabi, 3 tahun kemudian ada Imam Mahdi. For the context, Imam Mahdi itu adalah salah satu sosok yang akan muncul di kiamat nanti versi misalnya di agama Islam. Betul. Dan ada orang mengaku-ngaku sebagai Imam Mahdi di Depok. Winardi nih ya. Namanya Winardi. Mungkin karena ada win dalam Winardi. Menang. Iya. Padahal harusnya aja Imam Mahdi munculnya di Makkah ya. Di Syria. Oh ya di Syria. Bukan di Depok gitu. Bukan di Depok. Bukan, dia terinspirasi dari timur, Depok Timur. Dari arah timur. Iya, Depok Timur. Depok Timur Tengah. Nanti masukin ya. Oh ya, for the context di Depok itu ada angkot 02 tujuannya terminal Depok Timur Tengah. Jadi kalau misalnya teman-temannya mau umroh, haji, nggak perlu naik pesawat, naik angkot aja. Atau naik keranda deh. Bener. Nanti tunjukin kenapa ya? Itu ekosistem loh itu. Ekosistem. Ada Depok Timur Tengah gitu. Iya, Timur Tengah, Imam Mahdi. 2019 juga lampu merah bernyanyi. Betul. Oh iya, wali kota Depok ya. Iya, Nur Mahmudi Ismail. Bukan. Oh bukan ya? Imam. Siapa namanya lupa gua. Imam pokoknya. Imam ya? Nih bisa disensor tapi bapaknya. Iya. Siapa namanya sih? Siapa namanya? Gua cara ininya gimana? Idris Abdus Somad. Iya, ya, pokoknya Pak Idris membuat suatu kebijakan yang apa ya katanya ini untuk menghibur ya? Menghibur. Jadi kalau lagu merah biar nggak bete. Biar nggak bete. Ada lagu pengiringnya. Ciptaan original sih sebenarnya. Oh. Dari Pak Wali Kota. Betul. Mungkin terinspirasi dari presiden sebelumnya ya Pak SBY kan dia bikin lagu, bikin album. Betul. Dan dia terinspirasi. Betul. Tapi bedanya kan SBY kan dikonsumsi sendiri mungkin. Iya. Ya. Dan juga SBY selain nyanyi kan melukis juga. Betul. Kalau Pak Idris melukis di lampu merah kan Mungkin melukat. Gak repot. Tapi dia kepercayaan diri cukup tinggi ya. Dia bikin lagu dan memaksa semua orang untuk mendengarkannya di lampu merah gitu. Yang karena kan di lampu merah orang standby gitu. Kita nggak bisa jalan. Kita nggak bisa menghindari. Jadi saat kita lagi macet, bengong, panas gitu. Dikasih lagu. Daripada pakai AirPods sih. Benar. Mungkin terinspirasi dari yang hukuman itu tortur yang di Nazi. Biar mengaku. Atau supaya gitu. Wah, gue kesalahan. Karena di lampu merah itu ada pos polisi. Betul. Ada biasanya. 2020. Nah, ini yang sangat monumental. Kasus Covid pertama di Depok. Betul, gue hafal tuh. Di se-Indonesia mulainya dari Depok. Benar. Kenapa ya dari seluruh kota di Indonesia ya? Betul. Ada ribuan kali kota di Indonesia ya. Itu gue ingat tanggalnya. Itu tanggal 2 Maret 2020. Karena waktu itu lu masih jadi dokter. Karena waktu itu masih jadi dokter, gue masih belajar sebenarnya. Jadi co-assistant lah. Nah, akhirnya kita diliburin. Gue jadi ingat tuh itu tanggal 2 Maret 2020. Iya kan? Yang katanya sih sebenarnya Indonesia kan katanya siapa ya? Pemerintah yang bilang nggak akan masuk gitu. Kan ada ikan asin. Iya kan kita terbiasa makan ikan asin. Nasi kucing. Nasi kucing ya. Akhirnya muncul juga. Benar. Atau Covid gak akan bisa masuk ke Indonesia karena birokrasinya ribet. Betul. Karena kita ada apa sih jamu. Akhirnya tembus juga. Betul. Ada fenomena juga katanya ada kalung anti Covid juga waktu itu. Oh ada gitu ya. Ada. Itu muncul tahun 2020. 2020 Covid pertama Indonesia di Itu Depok. rame sih. Gila. 2021 babi ngepet reborn dan bocah diculik wewe gombel. Tunggu, 2020 itu krisis dunia lagi loh. Iya. Krisis Covid. Iya. Iya kan? Iya. Pandemik. Pandemik menyebabkan orang kesulitan uang lagi. Iya. Babi ngepet reborn. Terus berarti ini kita sesuai dengan konteksnya podcast orang-orang tolol nih, cocok loginya mantep ya. Tapi ini bukan kita yang bikin masalahnya ya kan? Bukan kita yang bikin. Bukan kita yang bikin. Ini kita dapet. Secara psikologi berarti ya, misalnya orang-orang Depok tuh kayak ketika lagi kesulitan ekonomi datang. Mindsetnya bukan kerja kali ya. Mistis. Tuyul 97 ya kan? 2008 babi ngepet. 2021 babi ngepet reborn. Tapi gue inget banget ada beritanya Ham. Ya. Jadi untuk yang babi ngepet ini muncul, akhirnya ini penipuan hoax nyata. Oh gitu. Jadi ada orang ngaku akhirnya bohong. Dia cari sensasi aja biar terkenal.
Oh, gua tahu tuh kayaknya babinya punya dia kan? Babi biasa. Babi sebenarnya. biasa kan? Betul. Jadi ada orang ngaku dia bisa dia nangkep babi ngepet, dan for the context untuk bisa nangkep babi ngepet dia tuh harus telanjang. Dan seinget gua, apa gua salah ya? Untuk bisa ngeliat babinya orang ada bayar juga, ada iuran Ya gitu, ampun. 2.000 Iya, gitu. itu gua tahu. Jadi Untuk kayak ada kayak pameran gitu loh. Ada babi ngepet, kalau yang mau lihat 2.000 gitu, Tor. 2.000 nggak bikin kita miskin. Iya. Tapi bikin babi ngepet kaya. betul. Dan itu di Sawangan. Bener itu sama. Di Sawangan. Jadi 2021 saat krisis ekonomi juga kan akhirnya muncul babi ngepet sebagai solusi. Terus juga ada selain babi ngepet juga ada fenomena bocah kecil diculik wewe gombel. Jadi wewe gombel ini mungkin kayak hantu yang biasa muncul di pohon bambu yang biasanya muncul pas maghrib. Betul. Tujuannya tuh biasanya buat nakut-nakutin anak-anak kecil tuh nggak keluyuran dan main sampai sore, diumpetin di wewe gombel. Iya. Wewe gombel itu mungkin setan yang apa ya bisa dikatakan ya takut disensor sih ngomongnya. Ya nggak apa-apa. Yang tetenya gloyor lah gitu. Dan diumpetin di balik situ. Iya, dan diumpetin di balik tetenya gitu. Sebenarnya itu konteksnya untuk nakut-nakutin ya. Betul. Dan mungkin 2021 kalau misalnya gue tebak, kenapa akhirnya dikeluar lore itu lagi keluar cerita itu supaya orang-orang PSBB. Daripada pakai imbauan-imbauan WHO dan lain-lain. Nanti batuk. Susah. Tiap hari batuk. Iya kan? For the context di tahun 2021 itu muncul COVID paling parah, Delta. Covid Delta Juli Agustus itu parah. Di sana di saat orang-orang pada meninggal. Puncaknya 2021 kan? Benar, karena bocil-bocil kalau keluar dia kan kena itu terpapar Covid dan biasanya nggak ada parah-parahnya. Carrier amat. aja. Carrier dia pulang ke rumah, orang tuanya lebih tua, punya penyakit bawaan, Betul. diabetes ataupun yang lain. Wah, Kena. ini mah kearifan lokal ini. Keluar lagi mobil gombel. Kearifan lokal. Dibilang COVID, apa itu COVID? Nggak takut. Kan kata pemerintah sendiri kan bilang nggak ada COVID. Gak ada Covid, betul. Jadi kita harus mengeluarkan lagi ternyata Betul. warga Depok. Cara menakut-nakutinya adalah dengan cara wewe gombel. Benar kan? Spesifik nyerang anak kecil loh. Anak kecil nggak imunnya kuat, datang ke rumah kan bisa meracuni keluarga dalam tanda Betul. kutip ya. Keluar wewe gombel. Sebenarnya logis ya. Keren sih. Oh, keren sih. Mungkin buat teman-teman dari Kemenkes atau dari tempat-tempat lain gitu ya. Kalau misalnya mencegah untuk kasih sosialisasi ke masyarakat, kita bisa kasih unsur mistis. Iya. Mana? Hire Om Hao. Kita panggil arwah Charlie Kirk. Oke, jadi Nah, udah nih banyak banget. Gua Lagi nggak ya? akan baca Coba satu-satu. review lagi. Oh, yang udah ya? terakhir di tahun 2022 kali ya. Ini udah banyak keanehan. Yang terakhir yang bisa kita track itu adalah pesta bikini. Pesta bikini di tahun 2022 kalau nggak salah di daerah Pesona Kayangan. Itu bareng tupai kalau nggak salah ya. Bikini Bottom. Sandy Chicks. Tapi mungkin ada banyak yang gak kecatat di timeline ini. Oke, kayak apa tuh, misalnya kita pernah ada konsep namanya One Day No Rise. Aduh. Oh, itu dari 2015 udah ada tuh. Iya Ya. betul. Jadi Kita merasakan itu pas SMA persis. betul. For the context dulu kita punya nama kita dulu punya Bapak Wali Kota namanya Nur Mahdi Ismail. Iya, betul. Ya, Nur Mahdi Ismail. Iya, Dia Tapi pas dia kan zaman itu. kena korupsi gak sih? Iya. Tapi Seingat gua ya. katanya dia geger otak ya katanya. Iya, Iya. gue juga ingat. Itu berarti udah valid ya, ada beritanya ya? Ada beritanya. Ada. Oke. valid. Jadi Pak Nur Mahmudi itu mengeluarkan suatu gagasan tentang One Day No Rise. Lagi-lagi emang pemerintah Kota Depok itu atau spesifiknya wali kota punya ide cemerlang. Benar. Tadi Bapak Idris dia bikin lagu, tapi mungkin Pak Nur Mahmudi ya. Nur Nur Mahmudi Mahmudi bikin konsep namanya One Day No Rise. Iya. Jadi One Day No Rise itu adalah satu kebijakan atau gagasan di mana kita satu hari tidak makan nasi. Betul. Makannya lontong. Maka Waktu itu gua waktu itu setiap kita hari Selasa. Setiap hari Selasa. Oke. Apa yang jadinya gagasan itu di sekolah kan muncul kan? Karena sekolah negeri kita kan. Sekolah negeri harus. Jadi semuanya menerapkan itu sampai kantin-kantinnya. Oke. Jadi tiap hari Selasa orang-orang makan di kantin. Ah. Gua juga makan di kantin. Favorit gua makan ketoprak. Ketoprak. Biasanya pakai lontong. Setiap hari Khusus Selasa hari Selasa. pakai kentang. Nasi rames pakai kentang. Namanya nasi rames. Tapi kok pakai Kentang kentang? rames. Jadi mashed potato dong. Iya. Sumpah Ramesh. ketoprak pakai ramesh. Ramesh. Mashed potato. Ketoprak pakai kentang sih. Tapi emang apa lagi kayak tadi Tapi listnya ya? tujuannya apa ya sebenarnya? Mungkin biar orang-orang Maksudnya kembali. kenapa Nggak nasi tahu, Bang. dihindari sih?
Karena mungkin sebenarnya tujuan utamanya gue pernah datang ke acara Angka glikemik gitu-gitu ya dan hubungannya? dia tuh suka sosialisasi gitu loh. Ya. Gue pernah datang ke acara book fair tertentu yang dimana si bapak ini jadi pembicara. Ya. Menariknya gitu. Berarti idenya dia udah keliling-keliling menyampaikan ide ini. Yang gue tangkap sih menurut dia kita harus menjaga keragaman pangan. Oh, oke. Jadi kita tidak lagi-lagi bergantung pada nasi. Makanya ubi gitu-gitu ya yang disajin ya. Betul, meskipun sebenarnya ini agak miskonteks gitu. Harusnya kan keragaman pangan kan sesuai dengan Daerahnya. dia produksi apa. Mungkin ikan hiu goreng gitu. Pertanyaannya, kenapa kita makan kentang? Emang kenapa ada kentang gitu ya? Kenapa nggak makan belimbing? Betul, oh iya lagi. Menyambung ngomong-ngomong belimbing, Depok itu pernah punya branding sebagai kota belimbing. Emang sekarang udah enggak? Enggak. Harusnya masih nggak sih? Depok jadi friendly city. Friendly city. Tapi kan Betul. Depok kota petir. Tuh kan, tadi yang pengen gue bahas pas kita lagi break. Depok itu nggak konsisten, brandingnya tuh nggak jelas. Sekarang apa? Kalau ya sekarang yang masih digaungkan itu apa? Depok itu secara resmi dari pemerintah kota Depok itu friendly city. Friendly city. Friendly city. Ramah, kota yang ramah. Betul, kota yang ramah. Kota yang betul ramah. Ramah terhadap apa ya? Geprek. Karena sebenarnya Banyak banget yang geprek. secara filosofinya Depok itu tempat pendatang. Jadi buat teman-teman, buat orang-orang yang mungkin kerja di Jakarta, akhirnya tinggal di Depok, Iya sih. datang-datang dari daerah, kuliah di Depok. Dari VOC bisa betul. juga. Kota satelit ya. Betul, Karena kota kita dekat satelit. dengan ibu kota Jakarta ya. Betul. Akhirnya karena dulu mungkin branding kota belimbing gagal, karena mungkin kita sendiri pun sebagai warga asli Depok nggak pernah melihat pohon belimbing di Depok dan kenapa Betul. jadi kota belimbing gitu. Benar. Mungkin ada di daerah-daerah tertentu ya, ada kota belimbingnya tuh ada gitu. Betul. Tapi kota petir sih masih valid kayaknya ya. Masih valid gak sih? Ini kan pernah ada Depok pernah masuk Guinness World Records karena intensitas dan kekuatan petirnya yang sangat tinggi hasil penelitian ITB tahun 2002. Oh, 2002. iya. Coba kita jadi sejarah ya 2002. sejarahnya apa 2002? Setelah kemunculan sebelum kemunculan vampir. Di film Dracula sih memang suka Iya. hampir gitu loh. Tapi mungkin ini secara logis gue juga gak tahu cocok lagi aja sih. Iya. Karena kan kita kan bertetangga dengan kota Bogor. Iya. Bogor itu kan juga kota hujan. Betul. Biasanya kan sebelum kalau hujan ada petirnya. Mungkin kita kebagian Versi petirnya. versi petirnya. Dan bukan fakta sih lebih tepatnya. Depok itu kan dikatakan sebagai kota petir. Bahkan sampai ada satu daerah di Depok di sebelah barat, agak berbatasan dengan Tangerang Selatan, ada namanya Pondok Petir. Pondok petir. Betul. Saking banyaknya petir Saking mungkin banyaknya di sana. petir di sana. Tapi emang kalau di Depok tuh kalau hujan tuh all out gitu. Petirnya. Petirnya ya. Hujannya paling biasa aja, tapi kalau petir itu kayak juder gitu. Benar. Kerasa sih. Oke. Menarik ya. Kita bahas Depok aja banyak banget yang bisa diulas gitu ya dari fakta-fakta yang ada di Depok. Padahal kayaknya masih banyak ya fakta-fakta yang Depok. Masih. Lo ada tahu lagi nggak atau ini? Tapi sebenarnya yang menariknya atau menurut gua cukup ironi sih lebih tepatnya. Iya. Dari segala macam keanehan Depok ini harusnya nggak perlu terjadi sih. Karena Depok tuh bisa dikatakan kota yang cukup terpelajar ya. Karena ada kampus-kampus terbaik coy. UI. Ada UI. UI. Ya kan, Iya, setahu gue UI di Depok tuh dari tahun 87-an gitu. Oh iya. Tadi di Salemba doang ya? Awalnya di Salemba. Oh, iya. Akhirnya pindahlah ke Depok gitu, ada UI, ada di Depok dan gitu. besar loh. Itu kan semua fakultas di situ Iya gitu. sekarang. Iya kan, ada UI gitu, terus juga ada Gundar juga UI kan. di Margonda kan. Betul, UI di Tadi Margonda. kedatangan nenek gayung. Terus belum lagi juga sekarang kan kita juga ada kampus UIII, I-nya 3 gitu. Yang perpustakaannya bagus. Bagus. Terus juga ada UIN, juga ada UIN di Cinere. Kota pelajar lah. Kayaknya itu lebih pelajar ya. Ini branding kita apa tuh? Iya kan? Ya, bener ya. Jadi misalnya harusnya Depok juga itu bisa dikatakan harusnya cukup terpelajar. Selain itu juga Depok selain kota yang banyak kampusnya juga banyak artisnya. Ayo Ting Ting 1. Ayo Ting Ting 1. Ayo Ojak 2. Ayo Ayo Ojak Ojak 2. Bilkis 3. Kilo semua Ayo Ting Ting. NZ. Ini di Depok. Enggak NZ suaminya. Dulu mantan suaminya Ayu Ting Ting. Terus juga kan Raffi Ahmad dan circle dan keluarganya dan dia kan di Andara kan. Andara tuh daerah- Ada Depok kan. Pondok Labu bukan ya? Pondok Labu Depok. Setahu gue. Emang Pondok Labu Depok? Besar banget ya. Oh bukan. Oh, bukan. 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 Tinggal berarti yang ada berarti. Ya udah berarti cuma 3 lah. Ayo Ting Ting, Ayo Ojak sama Sama Bilkis. Bilkis. Heeh. Valid.